dunia bukanlah tempat tinggal. Dunia ini tempat meninggal, hadirin sekalian. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, nggak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Ini hak, ini pasti. Tidak ada kehidupan, kata Rasulullah SAW, kecuali kehidupan akhirat. Maka hadirin sekalian, pahamilah semua suasana keadaan yang ada di dunia ini sementara saja, tak lama. Sedih nggak lama, bahagia nggak lama, miskin nggak lama, kaya nggak lama, jadi raja nggak lama. Sekarang diusung dia ke kerajaan, sebentar lagi diusung dia ke pemakaman. Makanya orang yang paling cerdas, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa mereka? Orang yang paling banyak zikrul maut, orang yang paling banyak mengingat mati dan mempersiapkan bekal matinya. Itulah cerdas. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Mau tahu perbandingan dunia dengan akhirat? Celupkan ujung jari telunjuk kalian ke samudra yang luas, dan lihatlah air yang ada di ujung jari kalian, hadhihi dunia. Dulu guru saya menjelaskan, Bu ya, air yang ada di ujung jari yang tidak jatuh itu. Kalau kita ambil nih, Pak, kan di ujung jari ada jari itu, air jatuh, itu akhirat juga. Yang dunia itu yang menempel, yang nggak jatuh, saking sedikit. Nothing, tidak ada apa-apa. Kesedihan di dunia bukanlah kesedihan yang sesungguhnya. Kekayaan di dunia bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Penyakit di dunia, penderitaan bukanlah penderitaan yang sesungguhnya. Pengadilan di dunia bukanlah pengadilan yang sesungguhnya. Di dunia ini yang menang belum tentu benar, yang kalah belum tentu salah. Itu dunia. Tipu-tipu semua. Makanya syair saya itu kan, wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Jangan tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Kekayaan di dunia bukanlah sebuah kemuliaan, tapi ujian. Kemiskinan bukanlah sebuah kehinaan, tapi ujian. Apa ujian bagi orang kaya? Apakah dia bersyukur atau tidak? Apa ujian bagi orang miskin? Apakah dia bersabar atau tidak? Orang kaya yang bersyukur, Allah muliakan dia dengan surga. Orang miskin yang bersabar 500 tahun lebih awal masuk surga dari orang kaya yang bersyukur. Allah. Ujian semua. Hari ini kalau kita pikir orang sakit kasih lagi diuji sama Allah, kita lupa kesehatan juga ujian. Kalau ada orang kalah, kita ibadah kasih kalah juga, senang diuji di Allah. Kita lupa kemenangan juga ujian. Makanya Buya sampaikan tadi itu, orang yang paling menyesal di akhirat nanti siapa? Orang yang menginginkan diuji berat di dunia ini. Dengan apa? Dengan kekuasaan. Orang yang di hati ada keinginan menjadi pemimpin di dunia, jadi penguasa, dia akan menjadi orang yang paling menyesal di akhirat. Bayangkan tuh. Kenapa menyesal? Karena kata Sayyidina Ali, karena Allah wajah, rezeki yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Yang halal dihisab, yang haram diazab. Nah, makanya sahabat-sahabat hadirin takut dengan dunia. Jangan, dia gak mencintai dunia. Bahkan ada yang membenci dunia. Levelnya sudah seperti itu. Mereka mengenal hakikat dunia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Ini guru saya mengatakan, Bu ya, ada Syekh Cece Firdaus almarhum belum meninggal kemarin. Beliau katakan tanda-tanda orang beriman. Apa tanda-tanda orang beriman? Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Kira-kira ada gak iman kita, Pak? Kalau itu tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati. Tanda-tanda iman baru mulai masuk ke dalam hati, baru mulai masuk nih, Bu ya. Datangnya dunia tak mengembirakan hatinya, hilangnya dunia tak menyedihkan hatinya. Dia flat sama dunia, biasa saja. Dia pegang duit 1M, 1.000 sama ya cara jalannya, Pak. Awak kok peci-peci sama miliar, Pak, berubah cara jalan, Pak. Agak menjinjik-jinjik istilah jalan. Orang ke di Bali saja. Turun nonton tahun 4 kan, berubah cara jalan. Cara mengecek berubah. Masih terkesan dengan dunia, itu iman belum masuk. Orang yang merasa mulia naik mobil mewah adalah orang yang rusak iman. Rusak iman, Pak. Itu mobil mewah nggak bisa memuliakan. Ada satu orang Maulana Ahli Mulia, Maulana Ahmad ceritanya. Saya dapat dengar dari satu orang jamaah foreign, dia cerita ini. Beliau ini hadirin sekalian pergi dakwah ke Amerika, United States of America.
Sesampainya di Amerika dijemput sama orang muslim, saudara muslim di sana, naik mobil yang super mewah, super car. Dia nggak sebut merek mobilnya, tapi itu mobil kalau dirupiahkan puluhan miliar, belasan miliar harganya. Mewah mobil. Lalu Mas Syekh tadi duduk ke dalam mobil mewah tadi, terbesit di hati beliau perasaan bangga, mulia naik mobil itu. Dia tak ucapkan, Maulananya nggak ucapkan, dia cuma dalam hati. Tiba-tiba Allah bagi tarbiyah. Di traffic light di lampu merah, berhenti mobil yang mereknya sama. Di samping mobilnya Maulana tadi, yang ditumpangi sama Maulana tadi, sama ulama tadi. Apa yang dia lihat di sebelah? Seekor anjing yang tengah menjulurkan lidahnya. Menangis beliau. Anjing naik oto tetap anjing, betul Pak? Anjing naik mobil Alphard tetap anjing, Pak. Itu mobil tidak bisa merubah derajat kita, sedikit pun tidak bisa merubah derajat. Jangan sampai harga mobil lebih mahal daripada harga diri kita. Buya akan bakudo. Ya. Kudo Arab, kudo Australia, mahal-mahal kudo. Ini ada cerita tamsilan kuda, Pak. Ada dua orang bersahabat. Dia beli anak kuda Australia. Saya dengar dari guru saya juga tamsilan ini. Kuda Australia itu kalau tinggi mana, jadi kira 2 meter lebih tinggi loh. Wah. Satu ekor kuda ini sama yang membeli dari kecil diterbiah, dilatih kudanya. Ditunggangi, diajak loncat, diajak lari, dipukul sampai luku-luku kuda. Yang kuda satu ekor kasih makan, kasih minum, dimandiin. Tidak diterbiah. Satu kuda dilatih, satu kuda tidak dilatih. Berjalan waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Akhirnya kuda ini dah layak dia dibawa pacu kuda. Nah, ikutlah 2 ekor kuda ini lomba balap kuda, pacu kuda. Kuda yang diterbiah, yang hari-hari berkeringat, hari-hari dicambuk, hari-hari dia berlompat meloncat sana sini, hadirin sekalian, cepat larinya. Yang kuda nggak pernah diterbiah tadi, sasaango lari. Sampai hampir ketinggalan 2 lap, Pak. Saking cepatnya ini kuda karena tiap hari latihan, ditunggangi, hadirin sekalian. Datang satu orang miliuner, orang kaya, panggil yang punya kuda yang dilatih tadi. Dia bilang, Pak, ini kuda Bapak kan juara 1 di balap kuda dia. Saya beli kudanya. Oh maaf, ini kuda kesayang, tidak dijual. Dia modal beli kuda itu tak sampai 30 juta, Pak. Masih agak kecil kudanya. Tapi orang kaya tadi katakan, kalau kau jual, aku beli. Kasih harga. Maaf Pak, nggak dijual. Kalau 1 miliar gimana? Lu Iwan Nawa ya. Rawa dari itu barang puang dari awal aja kan. Iya, kalau kau mau 1 miliar saya beli kudaku 1 M. Kenapa? Karena kuda ini berprestasi, Pak. Berkualitas, dilatih, larinya cepat, loncatnya tinggi. Kenapa? Karena hari-hari diterbiah, dilatih sehingga berkualitas ini kuda hasil sekalian. Terdengar sama kawannya sama-sama beli kuda Australia tadi, sama-sama beli kuda, satu peranakan kudanya. Dia datang sama orang kaya tadi, bos, kuda wak kan dijual lo, bos. Dia bilang, kudamu apa prestasinya? Oh prestasinya nggak ada, tapi ini kuda adik kakak nih, saudara ini, satu kampung asli ini, rasnya sama. Kalau bos 1 M kurang-kurang sedikit boleh ada bos. Kata orang kaya tadi, kuda apa ini 60 juta, saya mikir 50 juta pun masih mikir bawah itu apa ya? Tersinggung dia. Ini kuda kawan saya ini 1 miliar dinilai. Kenapa? Larinya cepat, jadi terbiah. Sementara kuda ini tidak diterbiah, Pak. Makan kerja, makan minum, Pak. Akhirnya yang punya kuda tadi punya inisiatif, punya pikir. Apa pikirnya hadirin sekalian? Bagaimana kuda saya ini mahal harganya? Nyobali pelana bu ya. Pelana bu yang mana rancaknya taburnya batu bacan, batu mahal itu kan. Ada di ujung-ujung itu perak, ada emas ST kan. Nah, pakai sutra, pakai kuli yang terbaik, kuli buayo. Pokoknya di pelana canggih, Pak. Ada lo berlian di ujung Aceh, dia pasanglah pelana kuda lo. Dia bawa orang kayu, Pak, bara kira-kira kini harga kuda boy. Dicari sama orang kayu, kalau kau 1 miliar boleh. Sombong dia, Pak. Dia cerita ke orang kuda, saya laku 1 miliar. Padahal yang mahal tuh kudanya apa pelananya, Pak?
pelananya. Hari ini banyak manusia yang pelananya lebih mahal daripada kudanya. Harga otonya lebih mahal daripada harga dirinya. Pas nih oto cium tangan orang kampung. Wah, pernah pengalaman tuh? Pulang bersama apa? Beberapa tahun yang lalu ke kampung. Ini orang-orang kayu, Pak Yowana, Pak Haji ini mantap Haji ini, gak Pak Haji ini. Dari kampung ke oto pulang tidak ada salah bu ya, panas dulu. Tak kanti, rumah ganti Haji. Pak kayu apa? Wah, Pak Karya bunyi kanti kan, yuk lain bunyi kanti orang Jakarta, masih siwa bunyi. Tapi kok tidak naik bis pulang Pak, kena tangani Pak, utang adoy. Itu nasib orang miskin tuh Pak, sahabat-sahabat adalah matu takdir. Suatu hari pulang bersama, tapi oto gue hilang Pak. Nggak tahunya jualnya apa ditarik debt collector, nggak tahu. Nggak ada orang namanya pul. Baru dia tersadar ternyata yang 5 tahun yang lalu dia pulang, yang dia tegur orang bukan dia, yang dimuliakan orang bukan dia tapi mobilnya. Jadi hati sekalian jangan tertipu oleh dunia. Dunia fata morgana. Dunia ini fata morgana. Dunia ini bayangan akhirat. Bayangan apa? Bayangan akhirat.